Upaya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 tampaknya akan berjalan mulus. Semua fraksi disebutkan sudah setuju dengan revisi yang nantinya akan diberlakukan. Revisi itu antara lain tentang penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, serta MKD. Sidang paripurna yang akan berlangsung Selasa siang akan membahas revisi Undang-Undang MD3 agar dimasukkan ke dalam program legalisasi nasional. Fraksi PDI Perjuangan mengajukan draft revisi Undang-Undang MD3 dan meminta perubahan atas pasal 15 tentang posisi Wakil Ketua MPR, pasal 84 tentang posisi Wakil Ketua DPR, dan pasal 121 tentang penambahan kursi pimpinan MKD. Hasil pembahasan revisi terbatas Undang-Undang MD3 harus melewati persetujuan seluruh anggota DPR pada 2 kali sidang paripurna. Jika semua sepakat, PDI Perjuangan dapat mengajukan calon wakil ketua MPR dan DPR pada masa sidang berikutnya. Setahu saya kalau tema tentang penambahan satu pimpinan DPR, satu pimpinan MPR, dan satu pimpinan di MKD itu tidak ada masalah ya. Cuman kan saya kemarin bilang bahwa ada juga surat dari DPD terkait pimpinan MPR karena mereka ingin juga ada penambahan jumlah unsur DPD di pimpinan MPR. Saya kira itu normal dan suratnya juga nanti akan dibacakan di paripurna. Kita ke gedung DPR, sudah ada Dimas Adityo di sana. Dan Dimas, seperti apa setelah reses, apa saja nih isu-isu yang akan dibahas di sidang paripurna, dan lalu perkembangan revisi Undang-Undang MD3 sudah sejauh mana, Dimas? Ya, selamat siang Yuda. Setelah kurang lebih 3 pekan menjalani reses dan juga liburan Natal dan Tahun Baru, anggota DPR mulai hari ini kembali beraktivitas dan ditandai dengan dimulainya sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2016 dan hingga tahun 2017 pada hari ini. Jadwal sidang paripurna sebetulnya dijadwalkan pada sekitar pukul 13.30 tadi. Namun sidang paripurna dibuka agak mundur begitu karena masih menunggu Ketua DPR Setia Novanto yang hari ini menjalani pemeriksaan di KPK. Begitu dimulai begitu Yuda, sidang paripurna DPR yang sedianya akan mendengarkan pidato Ketua DPR Setia Novanto masih diwarnai beberapa interupsi-interupsi dari sejumlah anggota DPR. Ada beberapa isu yang diangkat oleh sejumlah anggota DPR tersebut, dari isu soal pengangkatan pegawai negeri sipil dan juga soal hingga sampai harga-harga yang melambung tinggi, bagaimana DPR harus bersikap. Nah, saya ingin menyoroti bahwa memang pada hari ini rencananya akan disahkan revisi rancangan undang-undang MD3 sebagai inisiatif DPR. Jadi saya tegaskan pada saat ini bahwa rapat paripurna ini baru akan mengesahkan revisi rancangan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang MD3 dan belum mengesahkan undang-undangnya begitu. Karena masih akan ada proses-proses selanjutnya di mana setelah disahkan sebagai rancangan undang-undang MD3 akan direvisi, maka baru kemudian akan masuki ke dalam pembahasan DPR bersama pemerintah. Memang undang-undang MD3 usulan ini termasuk usulan dari PDI Perjuangan seperti yang tadi disampaikan untuk menambah satu lagi kursi pimpinan bagi fraksi terbesar di DPR tersebut, Yuda. Dan selain revisi undang-undang MD3, dalam rapat paripurna ini juga mengemuka akan bagaimana DPR akan melakukan kegiatan-kegiatan legislasinya pada sepanjang tahun 2017 ini. Kita mengingat bahwa ada sekitar 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional tahun 2017. Memang tampaknya DPR perlu melakukan kerja yang lebih keras lagi karena 2017 ini banyak PR yang harus dilakukan oleh DPR, termasuk menyelesaikan tentunya rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, Yuda, yang akan menjadi dasar pemilihan umum tahun 2019 di mana ditargetkan April ini sudah harus selesai, Yuda.
Ya baik Dimas Adityo, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.